Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya kekuatan hanya milik Allah. Bersyukur kita kepada Allah yang telah memberi hidup kita dan berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah, di kesempatan malam ini yoga bersama Dimas, bersama Rehan masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat tentunya buat sahabatku semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, malam ini sahabat, ada kedatangan tamu dari sahabat kita, saudara kita, yang dimana kemarin kejadian-kejadian yang lalu dia datang ke sini telah bertamu. Dia mau main katanya, ingin tahu kabar kita juga di sini gimana katanya. Makanya yoga kasih kabar lagi ke saudara karena beliau masih yoga pantauan. Karena di sini buat saudara-saudaraku semua juga yang pejuang devisa, yoga ucapkan terima kasih banyak. Di sini yoga mendapatkan amanah, ada sedikit rejeki buat Dimas dan Ibu Dimas. Alhamdulillah. Dari saudara kita. Mungkin di sini yoga tidak bisa menyebutkan namanya, siapa itu dia. Intinya dari hamba Allah yang ikhlas untuk membantu Dimas, memberikan sedikit rezekinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Dimas, untuk Ibu juga ya. Iya. Buat saudaraku, buat para pejuang devisa atau siapapun itu yang mau menyedekahkan sedikit rezekinya, mau menafkahkan rezekinya, insya Allah yoga tampung untuk kebaikan, menjadi jembatan kebaikan Dimas. Menafkahkan rezeki itu jangan pernah takut miskin untuk bersedekah ya buat saudaraku semua. Terima kasih sekali lagi yang sudah menyumbangkan untuk Dimas. Amanahnya yoga sampaikan ya. Ya Dimas, mudah-mudahan bermanfaat ya. Alhamdulillah, sangat bermanfaat sekali. Ya, amin amin ya Allah, amin. Sebenarnya kedatangan saya ke sini bermaksud ingin meminta tolong. Minta tolong apa? Jadi teman saya, sahabat saya udah lama nggak masuk sekolah. Maksudnya udah lama nggak masuk sekolah gimana maksudnya? Ya, Itu jadi sahabat kamu? Iya, sahabat saya. Jadi saya disuruh guru saya suruh ke rumahnya, ingin menanyakan apakah ada sesuatu, apa sakit gitu dia. Jadi saya ke sana tuh ngelihat teman saya lagi dipasung. Hah? Yang benar kamu? Iya, saya bener gitu. Kamu dipasung kenapa nggak itu? bohong kan ya? Enggak bohong. Serius beneran? Iya. Nah di sini juga saya nggak bisa langsung ngambil tindakan karena apa? Saya baru mendengar cerita dari kamu, nggak langsung melihat sama mata saya sendiri. Kalau saya udah melihat dengan mata kasat saya sendiri, baru saya bantu. Sampai manapun bakalan saya bantu. Gitu. Tapi itu udah pasti, itu dipasung teman kamu. Iya, udah pasti ya. Emang sebabnya kenapa sampai Saya dipasung? nggak tahu sebabnya. Udah ngobrol sama orang tuanya? Kenapa? Belum karena takut saya. Takut kenapa? Bapaknya galak. Gimana ceritanya? Kamu bisa tahu bahwa dia dipasung? Jadi disuruh guru saya suruh ke sana ngelihat gitu dia lagi dipasung. Udah gini aja, kalau benar itu kata kamu, di sini juga saya pengen membuktikan. Kita samperin ke sana, kita datangin. Paling saya nganter aja ke sana. Kok nganter doang sih? Tapi saya takut Takut bapaknya galak. Gak usah takut, di sini tenang, kamu tenang. Kamu Ya. kelihatan ini dari bicaranya aja yang hanya tegang Grogi kayak gitu ya? gini. Iya, tegang kayak gini, gak usah grogi, tenang, santai. Sama saya bakal ditemenin, insya Allah bapaknya nggak galak, nggak kenapa-napa. Kita datangin ke sana kalau memang benar anaknya dipasung. Apakah tega seorang bapak, apalagi kandung, sampai memasung anaknya seperti itu gitu. Dim, Ini ya. benar. Iya bener, Kok pada gelap kayak gini sih rumah? Ya buat sahabat-sahabatku, alhamdulillah kita udah nyampe rumahnya, tapi gelap ya kondisinya. Dimas, pokoknya Dimas harus terus ikut saya. Ya. Kalau Dimas kenapa-napa itu tanggung jawab saya. Siapa? Jangan pernah takut untuk memberantas kemusyrikan, kejoliman. Jangan pernah takut. Apalagi bapaknya Dimas bilang galak, keluarganya Iya, bener. tertutup. Bismillah, insya Allah mudah-mudahan di sini bapaknya tidak galak, bisa tunduk dan takut kepada kita. Jangan sampai ada kekerasan di sini gitu kan.
kita kan niatnya mau baik, mau menyelamatkan anaknya, walaupun kita tidak pernah menafkahi, tidak pernah memberi makan, tapi setidaknya kalau Yoga mendengar dipasung seperti itu, rasanya hati teriris. Gimana itu kalau di posisi Yoga gitu. Karena Yoga juga mengalami, apalagi broken home ya. Yoga itu ngalamin itu. Dari kecil Yoga ditinggalin sama ayah gitu ya. Dari umur 2 tahun berpisah dengan almarhum ibu. Dia menikah lagi sampai saat ini dia tidak mementingkan seorang anak gitu ya. Makanya Yoga di sini nggak tega gitu. Mengertikan. Udah kita ketok-ketok aja. Gimana sih? Ini ya. Bener ini? Iya bener ini ya. Pada sepi. Assalamualaikum. Udah tidur kali ah. Permisi. Pada gelap gini sih. Ada apa? Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya ini temennya anak bapak. Mau ngapain? Udah sana pulang. Enggak. Urusan orang aja. Enggak ngapa-ngapain Pak, saya di Enggak. sini. Lah, Itu emang bapaknya gimana Han? Aduh, gimana ya? Berarti bener ya apa yang kata Dimas sampaikan tadi? Ternyata bener bapaknya Coba Mas, tertutup. lu jelasin aja. Bilang aja lu mau nengok si Arya gitu. Ya Kondisi si soalnya Arya gimana kondisinya? soalnya ditanyain sama guru sekolah. Iya. gitu. Lu jelasin aja Lu coba. jelasin. Coba ketok sekali lagi coba. Siapa tahu. Assalamualaikum. Pak, mohon maaf Pak. Permisi. Ada apa lagi sih kalian? Dim, jelasin coba. ini Ada Pak. apa? Kan si Arya udah jalan sekolah Pak, ditanyain sama guru. Urusan apa dengan kalian? Anak-anak saya. Ya saya paham Pak, itu anak Bapak. Tapi saya di sini mendengarnya sangat teriris hati saya Pak. Bolehkah saya melihat anak Bapak? Nggak perlu. Anak-anak saya tanggung jawab saya. Di mana anak Bapak sekarang? Tidak tahu. Udah ya. Kamu berisik aja. Ya Allah. Nggak tahu tuh berisik banget tuh. Orang urusan itu. Urusan orang aja. Nggak tahu juga. Udah pergi. Iya, tertutup kayak gitu. Emang dia di mana sih? Kita ke sana dulu juga. Soalnya di sana. Siapanya? Iya. Temen saya si Arya. Kok di sana sih? Iya kan kemarin saya. Gini aja. Coba kita naik pelan-pelan aja. Jangan sampai ketahuan. Kita lihat Yuk. anaknya aja. Yuk. Gimana? Ayo sekarang Saya aja. kurang yakin kok di sana. Yaudah kita cek dulu. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak. Ini mah kandang ayam. Kandang ayam ini. mah. Tega ini ya. Tuh, tempatnya aja kumuh kayak gini kok. Oh, bener Dim. Beneran di sini. Tuh banyak keramat kayak gini tuh. Ini kandang ayam tuh. Di mana? Di dalam ini di dalam. Di dalam ini. Jangan berisik. Ini pintu belakangnya. Iya pintu belakangnya. Kok di dalam gelap? Gelap. Nggak kelihatan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini Kenapa? Hah? Ini anaknya si Arya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini dia makan di sini ini. Ini di kamar mandi lagi. Kamar mandi nggak kepake nih Dim. Iya bener. Astagfirullahaladzim. Coba ini kenapa dia? Ini namanya siapa? Arya. 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 Kenapa ya? Kenapa ya? Assalamualaikum. Ini kok makan di sini? Ini kena makhluk gaib atau gimana? Kok dia kayak pongo gitu ah? Hah? Ini gak layak loh ada di sini dia. Ini malah kotor lagi. Astagfirullah. Kumuh banget ya. Udah lepasin aja ah. Kasihan ah. Ini dipaku hantu. Hah? Iya ini Sampingnya juga. juga tuh. Dipaku. Wih gila pakunya gede banget. Gimana ini? Astagfirullahaladzim ya Allah, kasihan Ini amat. dia makan di sini. Ini mana di kamar mandi? Buang air di Bau sini. lagi nih.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ini tega banget ya. Orang tua sampai kayak Si gini. Ara kenapa bisa gini sih mas, maksudnya? Saya juga nggak tahu. Astagfirullah. Ayo gak, apa ada gangguan dari Arya, kenal makhluk nggak? lain gitu? Arya, Tolong, saya. gimana ya? Kasihan saya sama tega. Dimas. Ya, teman kamu kayak gini kok diam aja, bukan marahin sama bapaknya. Tapi ini Hati dia saya teriris. kayak apa, nggak ada gangguan apa gimana gitu ah. Coba dicek dulu ah gitu ah. Takutnya dia kena main dukun juga gitu atau akibat apa gitu. Ini di tempat yang kotor soalnya. Iya. Tempat yang najis ini. Gue mau banget ini. Soalnya di kamar mandi yang gak kepake kayak gini. Arya, dia nggak kayak nggak dengeran. Iya, jadi kayak homo gitu. Ini makan di sini cuma dikasih kayak gini, minumnya aja pakai mangkok kecil kayak gini. Ini orang tua tega banget ya. Astagfirullah. Tapi dia aman kan mas, nggak nyerang kan? Aman ya? Baik kan ya? Baik. Buk banget ini. Takutnya dia tiba-tiba nyerang gitu. Gak bakal kalau nyerang mah dia. Diikat juga ya. Iya. Ini emang teman kamu sekolah doang apa? Kok sekolah rambutnya yang kayak gitu? Bau banget ya? Iya, teman sekolah saya ini. Bandel kayaknya dia ya. Iya, kayaknya. Makanya kayak begini ya. Astagfirullahaladzim. Ya tapi sebandel-bandelnya orang nggak layak juga kali kalau Ya, misalkan sampai diperlakukan seperti ini. Ya memang cara orang tua untuk mendidik anaknya itu beda-beda setiap orang tua juga. Tapi setidaknya lah, kok malah seperti ini gitu? Di mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah, suruh bilang saya keluar. Ngapa sih ngurus-ngurus tetangga orang? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Saya bilang Pak. suruh keluar. Mohon maaf. Kaget saya. Pak, tenang Bapak, tenang di sini Bapak. Tenang-tenang, anak ini sudah bikin malu. Saya malu sebagai orang tuanya. Gini Pak, saya pengen tanya, mohon maaf ini sebelumnya. Emang kenapa anak Bapak sampai dipasung seperti ini? Anak pemabok, judi gitu. Buat apa saya urus? Sekolah juga udah nggak benar. Nah, Ngabis-ngabis memang uang aja. Bapak berbuat seperti ini karena ada sebabnya. Anak Bapak itu mabuk dan suka berjudi Pak. Tapi setidaknya Pak, milikilah hati nurani. Udah, ini urusan saya. Udah keluar sama apa ini juga ini? Apa ini? Enggak Pak, Iya. bentar. Ya, Pak. Nah, di sini saya mau meluruskan Pak, biar Bapak juga jangan sampai seperti ini terhadap anak. Karena saya sudah mengalami Pak, butuh Saya kasih pelajaran sayang. buat dia, biar dia tahu. Tapi caranya tidak seperti ini Pak. Masih banyak cara yang lain. Saya sudah bikin malu sama dia. Dibikin malu ke siapa Pak? Tetangga sekampung ini, tuh si itu. Lebih baik saya keram begini dia. Teriris Pak. Sumpah saya teriris hati saya melihat anak Bapak seperti ini. Saya merasakan seperti anak saya Pak. Saya juga merasakan apa yang dia rasakan. Saya kurang kasih sayang dari orang tua, dari Bapak. Kalau dari almarhum Ibu, kasih sayang saya sama Ada apa Bapak. sih? Tahu Aku ini dengar nih, dari anak-anak dalam nih. kok rame amat. Ibu mohon maaf, kok begitu teganya anak Bapak dan Ibu sampai dipasung seperti ini. Terus dengan harus cara apa? Udah cara halus, kasar, udah ibu laksanakan. Sekolah diongkosin, apa diinin. Mau gimana lagi? Ini mungkin jalan satu-satunya. Tapi Bu, dia juga manusia Bu. Iya. Ini darah daging Bapak kan? Iya. Ini darah daging Ibu? Bukan, saya ibu tirinya. Kok Ibu tiri kan? Ini benar Ibu tiri? Iya. Bau Saya banget, bisa Pak, di menyimak sini, ya. di sini. Saya bisa ngobrol sama Bapak di sana? Di rumah Bapak? Hah? Boleh Sebentar nggak aja, saya Pak. sebentar aja beli Sebentar waktu aja, ini. untuk menjelaskan, untuk meluruskan permasalahan ini, Bu. Di sini yoga pribadi bukan so tahu. Di sini Bapak lebih tua, lebih pengalamannya lebih luas. Yoga lebih tahulah pengalaman Bapak lebih luas. Di sini yoga bukan so tahu. Tapi di sini yoga mau meluruskan, Pak, agar tidak terjadi seperti ini. Beliau juga manusia. Beliau juga butuh kasih sayang dari orang tua. Apalagi dikasih makan di tempat seperti ini tempat yang sangat kotor. Ibu Bapak. Astagfirullahaladzim. Bapak, terserah Bapak aja. Ya udah, kita ngomong aja di dalam. Ini dilepasan dulu, Udah Bang. biarin, Nggak jangan usah. dulu. Nggak usah. Nggak usah dilepasin, nggak usah. Udah, biarin. Tuh minta tolong, kasihan loh. Nggak Itu. usah, udah. Ya udah, gini aja, nanti kita tolongin aja dia.
Ya udah kita ngobrol dulu aja bro. Bentar ya. Bentar ya. Arya bentar ya. Ya tega seperti itu ya. Enggak tega banget, enggak tega. Teriris hati saya sumpah. Ya Allah. Ini di rumahnya begini lagi, ya Allah. Gelap banget ya. Permisi ibu, Ya, silakan masuk. boleh masuk? Silakan. Nah. Pada gelap kayak gini bu. Ya. Ya lampunya putus nih, belum saya ganti. Aduh. Iya, ada apa? Saya sudah capek sama dia. Kelakuannya jelek, sama nih sama dia juga nih. Saya udah nggak percaya lagi sama dia. Gini pak, saya tahu anak bapak Dari siapa? seperti ini dari dia. Ya kan samanya, dia Ya. juga temannya. Jangan sampai dilukai dia. Iya, dia sahabatnya, dia bilang. Alhamdulillah dia juga udah mau bertobat. Bahkan sampai cuci kaki ibunya. Saya tahu dia bekas anak bandel, anak durhaka, malah dia bermain dukun juga. Alhamdulillah atas izin Allah, buktinya beliau bisa kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya, terus maksud adek ini gimana? Di sini, Minta izinnya mau bicara sama ibu gitu. nah, di sini saya mau bantu anak ibu, anak bapak agar tidak dipasung seperti itu. Banyak cara untuk menyadarkan seseorang, Sudah, ibu, udah bapak. capek. Sudah Ya. udah capek ya Pak ya. Iya, emang ini jalan-jalan Udah satu-satunya udah. Itulah cara mendidik anak, apalagi kita sebagai orang tua. Walaupun Mohon dipasung maaf, aja udah ngejerak dia. ibu, bapak, bukannya yoga di sini so tahu, walaupun yoga belum berpengalaman, tapi yoga merasakan di posisi seorang anak itu seperti apa. Yoga memiliki ibu tiri juga. Terus Yoga harus memiliki. bagaimana ibu? Izinkan ibu untuk melepas anak ibu yang Enggak, dipasung nggak usah. bapak. Tidak ya Pak. Tidak. Nggak usah. Nggak usah biarin dia berjelas sendiri. Biarin. Saya punya caranya ibu untuk menyadarkan anak Dengan ibu. cara apa? Sudah susah dia, dibilangin gini-gini juga udah nggak mendengar. Pak, itu anak kandung bapak, Kasihan Pak. darah daging bapak. Dari rumah sekolah ke sekolah enggak. Anak apa kayak gitu? Mabok pulang. Judi. Di sini Coba. saya juga berpengalaman bukan sekali dua kali untuk menghadapi seperti ini bu. Alhamdulillah yang sudah saya lakukan itu berjalan dengan baik. Contohnya Dimas yang sudah ada di hadapan Ya, ibu kalau dan itu bapak. mungkin Dimas belum parah. Kalau anak saya udah parah, udah nggak bisa dikasihani. Mungkin ibu kalau melihat Dimas ada di salah satu tayangan saya. Dimas, lihat tayangan Dimas. Itu durhaka banget sama ibu. Sama ibunya. Apalagi dia tulang punggung, tidak memiliki bapak. Kan nggak sama. Nggak sama deh. Memang setiap manusia itu berbeda ibu. Di sini juga yoga mau masih banyak cara yang lain ibu. Sampai Dengan kapanpun cara yoga apa? di sini akan berjuang. Banyak cara. Banyak cara seperti simulasi untuk menyadarkan seseorang. Ditunjukkan, dibuktikan bahwa di akhirat kelak nanti seperti ini, seperti ini, seperti itu. Itu akan terketuk hati seseorang ketika diberi Kalau contoh dia seperti itu. berpikir begitu, nggak makin begitu. Gak perlu pikir ke situ, nggak. Yang penting di dunia dia enak. Ibu, bukankah tahu sifat manusia itu berubah-ubah? Dalam 1 jam, 1 menit, bahkan 1 detik sifat manusia itu berubah-ubah. Iya betul. Betul kalau ke situnya betul. Iya, tapi dia sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengajarkan suatu umatnya untuk seperti ini, ibu bapak. Tidak mengajarkan kekerasan. Kita sebagai manusia memiliki hati nurani. Apalagi seorang bapak. Apalagi seorang ibu. Yang harusnya belas kasihan terhadap anak. Udah capek, apalagi bapaknya kalau kerja. Udah ngananin di rumah. Ke ibu nggak pernah ngedengar. Sebagai ibu tiri, ibu nggak pernah dihargain gitu aja. Mungkin di sini dia seperti itu karena ada sebab kali pak. Nggak mungkin anak seperti itu nggak ada sebabnya. Saya nggak mungkin itu. Mungkin pergaulan juga bisa. Itu pergaulan bebas itu karena orang tua bu. Biasanya anak yang seperti itu depresi karena orang tuanya tidak beres gitu. Bukan berarti orang tuanya tidak baik. Satu berpisah. Orang tua kandungnya itu berpisah. Karena yoga pribadi mengalami seperti itu. Sejak umur 2 tahun yoga ditinggalkan oleh bapak. Berpisah sama almarhum ibu. Tapi Sampai saat ini bapak yoga. Depan anak itu menunjukkan sifat yang nggak baik. Cepat sama bapak baik. Anak-anak yang lain juga baik gitu.
Hanya dia aja yang nggak nurut sama ibu. Gimana? Sudah, saya bilangin udah pulang kemana? Udah sekarang mah nggak ada gunanya Udah, ngobrol sama pulang. ibu udah capek. Ini satu udah malam juga. Saya nggak bakalan pulang Pak kalau anak Bapak sebelum dilepaskan. Nggak, Saya teriris Pak sebagai anak. Kalian masih anak kecil udah pulang sekarang. Buat Ya, apa kesini udah pulang kata saya. Baiknya Pulang. masih campur Ini aja urusan saya Nanti sama ibu saya. Gimana ya? Pokoknya nanti kita yang ngurus deh. Udah Ade mah lebih baik pulang. Itu aja. Saya memang di sini masih kecil Ibu Bapak. Apalagi Yoga udah masih yang kecil gitu ya. Ibu aja yang udah orang tua gini udah susah ngedidiknya. Udah capek. Dengan cara apa gitu. Bismillah Ibu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Apa yang tidak mungkin kita dapatkan menjadi mungkin Ibu. Karena Allah Maha Pemurah, Maha segalanya. Allah Maha pembolak-balikan hati Maaf manusia ya, Ibu bukan Bapak. nggak mau dengar. Pokoknya ada Yoga pulang. Udah semua pada pulang. Nanti ibu yang ngurus selanjutnya. Bapak, Udah gitu aja. Ibu Yoga tanya. Bapak Ibu percaya ada Allah? Percaya? Nah, Ibu sama Bapak percaya kan adanya Allah? Percaya? Nah, justru maka dari itu Yoga mohon lepaskan anak Bapak. Enggak. Pokoknya udah. Kalau ibu sama bapak percaya adanya Allah, percaya bahwa Allah membolak-balikan hati manusia. Pokoknya udah itu udah ibu udah sepakat sama bapak. Udah mungkin itu jalan satu-satunya dengan cara itu. Itu aja. Udah Ade pulang aja. Sekarang ada juga pulang, kata saya juga pulang. Ini urusan saya. Urusan saya. Ibu, Udah. bapak, Pulang, kata saya pulang. Udah, ini buat Udah, apa Kak. semua? Percuma, Udah buat capek. malu-maluin saya aja. saya di sini malah curiga. Pulang. Astagfirullahaladzim. Aduh. Nggak ada Biar nggak ada lagi udah. Ibu, Tapi itu nggak kasihan apa? Biarin. ibu bapak dengerin dulu. Ibu bapak, Astagfirullahaladzim. kok tega ya seorang ibu sama bapak seperti itu? Saya di sini malah curiga sama ibu tirinya. Benar. Yoga merasakan hal seperti itu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Teriris hati Yoga. Si gimana si Arya itu? Kita coba selamatkan yuk. Kasihan ayah. Kita coba selamatkan, biarin ibu bapaknya gak ngizinin juga. Itu udah menjadi tanggung jawab. Bapaknya keluar lagi yang ada nama marah nanti ngundang warga banyak. Gak apa-apa, resikonya ditanggung sama Yoga lah. Gak apa-apa. Bukan Yoga di sini merasa so jagoan atau so pintar, tapi hati Yoga teriris melihat seorang anak seperti itu. Walaupun anak salah, tapi setidaknya tidak harus dipasung seperti itu. Teriris hati Yoga melihatnya. Astagfirullahaladzim. Kalau memang ibu sama bapaknya tidak mau untuk mendidiknya, biarkan tinggal di rumah Yoga. Biarkan Yoga untuk mendidiknya. Biarkan tinggal di rumah Yoga. Terus mau dilihat aja. Kita tolongin aja dah. Kita tolongin sekarang. aja. Kasihan Kita ayah. tolongin aja. Ayo. Astagfirullahaladzim, kasihan. Kasihan, biarinlah. Ibunya sama bapaknya marah juga, gimana lagi tuh. Tega. Bapaknya galak takut diomelin lagi gua. Pelan-pelan aja ya. Tuh kasihan. Astagfirullahaladzim. Aduh, Banyak nyamuk. Bau. Ini mana bau lagi. Apanya mesti pakai Aduh, ada gegep enggak ya? Pakai gegep ini ngituin pakunya. Tuh, keras banget. Dipaku terus pakai gegep. Ini ada gegep enggak? nggak bisa di. Keras banget ini. Ada gegepnya ya? Ada apa sih ini? Ada gegep enggak? Kita buka aja talinya dulu. Astagfirullah. Kamu nih. Sana. Aku bilang jangan. Aduh, astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Astagfirullah. Pergi. Jangan lari, tenang. Pergi. Saya akan kesini lagi, ibu bapak. Awas ngambil itu. Lari. Pergi ya. Lari.